Halo semuanya, gimana kalau hari ini kita main kuis seru-seruan? Tenang, ini bukan ujian kok. Cuma tantangan aja buat nginget-nginget lagi aturan main di alam semesta kita. Mulai dari sel paling kecil sampai galaksi paling gede. Udah siap? Yuk kita mulai. Nah, sejauh mana nih ingatan kamu sama pelajaran IPA pas SMA dulu? Masih nempel nggak? Coba kita cek ya. Kita mulai dari yang kecil-kecil dulu, yang mikroskopis, baru nanti kita pelan-pelan ke skala yang lebih besar. Oke, kita mulai dari dalam dulu ya. Bagian pertama ini bakal ngajak kita masuk ke dunia yang nggak kelihatan mata. Dunia mikroskopis buat ngintip mesin-mesin super canggih di dalam sel kita yang kerja non-stop biar kita tetap hidup. Coba deh lihat gambar ini baik-baik. Ini tuh komponen kunci dari cara otot kita kerja loh. Ada struktur kecil yang dikasih nomor 1 itu. Dia tuh kayak pemicunya. Ada yang tahu namanya apa? Coba tebak, aku kasih waktu bentar buat mikir. Dan jawabannya adalah troponin. Gampangnya gini, bayangin aja troponin ini kayak saklar lampu. Nah, pas kalsium datang, ibaratnya jadi kuncinya, saklarnya langsung klik, nyala, dan otot kamu bisa gerak. Proses molekuler sekecil ini loh yang jadi dasar dari setiap gerakan yang kita lakuin. Keren banget kan? Oke, pertanyaan berikutnya soal bahan bakar kehidupan kita, yaitu energi. Sel kita kan terus-terusan ngubah makanan jadi tenaga lewat proses yang namanya respirasi seluler. Prosesnya ada 3 langkah utama, tapi nggak semuanya bisa jalan kalau nggak ada oksigen. Nah, langkah yang mana aja tuh yang butuh oksigen? Nah, ini dia jawabannya. Langkah pertama, glikolisis. Ini proses yang udah kuno banget, bisa terjadi tanpa oksigen. Makanya beberapa mikroba bisa hidup tanpa perlu napas. Tapi buat kita yang butuh energi gede, kita perlu langkah 2 dan 3, siklus Krebs sama rantai transfer elektron. Nah, 2 langkah ini mutlak, harus banget ada oksigen. Inilah alasan paling mendasar kenapa kita semua harus terus-terusan bernapas. Sekarang, kita pindah ke salah satu teka-teki genetika paling klasik. Kalau ibu golongan darahnya A, terus ayah golongan darahnya B, kelihatannya spesifik banget ya. Tapi pas digabungin, hasilnya bisa di luar dugaan loh. Kira-kira apa aja kemungkinan golongan darah anak mereka? A, B, mungkin AB. Atau ada kemungkinan lain? Dan ternyata jawabannya, wow, keempat golongan darah utama, A, B, AB, bahkan O, semuanya mungkin terjadi. Kok bisa? Nah, ini bisa kejadian kalau kedua orang tua sama-sama bawa gen O yang tersembunyi atau alel resesif. Coba lihat tabel ini deh. Kalau alel A dari ibu ketemu alel B dari ayah, jadinya AB. Tapi kalau alel I yang resesif dari keduanya yang ketemu, jadinya malah golongan darah O. Genetika itu emang penuh kejutan. Oke, tadi kita udah ngintip dunia mikro. Sekarang, yuk kita zoom out. Kita lihat gimana semua makhluk hidup itu saling nyambung dalam jaring-jaring kehidupan yang super rumit. Perhatiin deh jaring-jaring makanan ini. Kelihatannya rumit ya. Tiap panah itu nunjukin aliran energi, siapa makan siapa. Tugas kamu sekarang, coba ikutin semua panah itu ke atas, cari hewan yang ada di puncak, yang nggak dimangsa sama hewan lain di ekosistem ini, dan punya pilihan makanan paling banyak. Siapakah dia? Yap, bener banget. Predator puncaknya adalah si elang. Dia bisa makan ular, burung lain, tikus, jadi dia ada di puncak dari beberapa rantai makanan sekaligus. Ini yang bikin dia jadi spesies kunci atau keystone species. Artinya, keberadaan si elang ini penting banget buat ngejaga keseimbangan seluruh ekosistem di bawahnya. Oke, dari dunia biologi sekarang kita lompat ke hukum-hukum fisika. Aturan-aturan tak terlihat yang ngatur semuanya. Mulai dari gerakan planet, jatuhnya buah apel, dan ya, semua yang ada di antara itu. Nah, ini problem fisika klasik yang digambarin lewat grafik. Setiap puncak di grafik ini tuh nandain pantulan tertinggi bola. Coba perhatiin deh, tiap pantulan kok makin rendah dari sebelumnya ya. Jadi, kira-kira apa sih yang diukur di sumbu vertikal yang nilainya terus turun ini? Jawabannya adalah ketinggian. Ini contoh sempurna dari hukum kekekalan energi. Energi dari pantulan bola itu nggak hilang gitu aja, tapi berubah bentuk. Sebagian energinya jadi suara. Duk, kamu bisa dengar kan? Dan sebagian kecil lainnya jadi panas pas bola nabrak lantai. Nah, makanya setiap pantulan pasti selalu lebih rendah. Oke, sekarang ada sedikit hitung-hitungan, tapi tenang, yang penting konsepnya. Jadi ada gaya 20 Newton yang dorong 3 balok ini bareng-bareng. Jelas ya balok A itu ngerasain dorongan penuh. Pertanyaannya adalah, seberapa besar sih gaya yang diterusin sama balok B buat ngedorong balok C?
Jawabannya 10 Newton. Bingung? Yuk kita bedah bareng-bareng. Pertama, kita cari dulu percepatan sistemnya. Ingat rumus F sama dengan M kali A? Berarti percepatan itu gaya dibagi massa. 20 Newton dibagi total massa 20 kilo, artinya semua balok ini gerak dengan percepatan 1 meter per second kuadrat. Nah sekarang kita fokus ke balok C aja. Buat gerakin massa 10 kilo dengan percepatan 1, gaya yang dibutuhin pakai rumus yang sama lagi adalah 10 kilo dikali 1. Jadinya 10 Newton. Nah, itulah gaya dorang dari balok B. Pertanyaan yang ini soal dinamika fluida yang kadang-kadang jawabannya suka di luar nalar kita. Jadi air ngalir dari pipa sempit ke pipa yang lebih lebar. Menurut kamu, tekanan bakal lebih tinggi di mana? Yang bikin air di tabung vertikalnya naik lebih tinggi? Di A atau di B? Jawabannya adalah B. Loh, kok bisa? Ini namanya prinsip Bernoulli yang bilang makin cepat cairan bergerak, makin rendah tekanannya. Jadi di bagian A yang sempit, air ngalir kenceng, tekanannya jadi rendah. Pas masuk ke bagian B yang lebar, airnya melambat dan tekanannya justru naik. Nah, tekanan yang lebih tinggi inilah yang dorong air di tabung B jadi lebih tinggi. Ini prinsip yang sama persis yang bikin sayap pesawat bisa ngangkat pesawat ke udara. Jadi, kalau kita lihat lagi semua pertanyaan tadi, mulai dari kontraksi otot, jaring makanan, sampai hukum gerak, kita mulai lihat ada satu benang merah kan? Ternyata ada keteraturan yang luar biasa di alam semesta ini. Ada serangkaian aturan yang menghubungkan semuanya. Dan ya, inilah intinya. Tujuan kuis ini bukan supaya kamu hafal istilah troponin atau rumus F sama dengan M kali A. Itu semua cuma detail. Yang jauh lebih penting adalah melihat gambaran besarnya. Sadar kalau ada pola dan aturan di balik semua yang kita lihat di sekitar kita. Sains itu bukan cuma sekumpulan fakta, tapi semacam kacamata buat memahami cara dunia bekerja. Jadi, pertanyaan terakhir dari aku buat kamu, setelah kita inget-inget lagi beberapa aturan ini, kira-kira fenomena sehari-hari apa, mungkin pas kamu lagi olahraga, atau lihat taman, atau bahkan pas lagi nuang air, yang sekarang bakal kamu lihat dengan cara yang sedikit berbeda, dengan rasa penasaran yang baru? Makasih udah ikutan main.